kos pasti setuju. Ada satu hal yang selalu bisa diandalkan, bahkan di tanggal tua, yaitu Indomie. Di video ini aku mau cerita kenapa Indomie bukan cuma sekedar mie instan, tapi juga bagian dari budaya anak rantau Indonesia. Jadi anak rantau itu lucu, kadang terasa bebas, kadang juga terasa sepi. Waktu pertama kali ninggalin rumah, rasanya kayak petualangan baru. Akhirnya bisa mandiri, bisa ngatur hidup sendiri. Tapi lama-lama sadar, gak ada yang ngingetin makan, gak ada yang nyiapin sarapan, dan gak ada yang nanyain udah tidur apa belum. Hidup di kos itu tempat dimana kita belajar segalanya dari nol. Disinilah kita belajar kalau hidup gak selalu nyaman, tapi kita bisa tetap jalan terus. Banyak orang bilang masa kuliah itu masa paling indah, tapi mereka jarang ngomongin bagian dimana kita sendirian di kamar kos, dengar suara kendaraan dari luar jendela, dan ngerasa rindu banget sama rumah. Di saat kayak gitu, kadang cuma aroma Indomie yang bisa bikin kita ngerasa aman. Karena entah kenapa baunya tuh ngingetin sama rumah, sama hal-hal yang dulu terasa biasa tapi sekarang kita rinduin setiap hari. Rasanya gak berlebihan kalau bilang Indomie itu bagian dari perjalanan anak rantau. Bukan karena dia makanan instan, tapi karena selalu ada di setiap fase dari awal kita belajar mandiri sampai kita berhasil lulus nanti. Kadang aku mikir mungkin Indomie itu semacam simbol buat kita para mahasiswa perantauan, simbol perjuangan, kesederhanaan, tapi juga kehangatan. Setiap bungkusnya nyimpen cerita tentang perjuangan di tanggal tua, tentang tawa bareng temen, atau sekedar momen diam di tengah malam yang sunyi. Dan nanti ketika masa kuliah udah lewat, mungkin hal-hal kayak gini yang justru paling kita kangenin. Bukan liburan, bukan wisuda, tapi malam-malam sederhana di kamar kos dengan semangkuk Indomie di depan laptop. Jadi buat aku Indomie itu bukan cuma makanan anak kos, tapi juga bagian dari kehidupan sendiri. Sebuah pengingat kecil bahwa meskipun jauh dari rumah, kita tetap bisa nemuin rasa hangat, bahkan di hal sesederhana mie instan. Ceritanya dimulai tahun 1972. Waktu itu PT Indofood pertama kali memperkenalkan Indomie ke masyarakat Indonesia dengan rasa kaldu ayam. Responnya bagus tapi belum sepopuler sekarang. Titik baliknya datang 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1982, saat Indomie goreng diluncurkan. Rasa baru ini langsung disukai banyak orang karena unik, tidak perlu kuah, cepat disajikan, dan punya rasa khas yang gurih banget. Dari situ, Indomie berkembang cepat, mulai muncul varian rasa baru, kari ayam, soto rendang, ayam geprek, bahkan rasa-rasa regional yang mewakili selera tiap daerah. Bahkan ada rasa dari negara lain. Yang bikin kagum Indomie bukan cuma sukses di Indonesia, sekarang dia udah diekspor ke lebih dari 80 negara. Di Nigeria bahkan ada pabrik khusus yang bikin Indomie dan orang-orang sana menganggapnya makanan sehari-hari. Mereka sampai punya istilah sendiri, Indomie Generation. Nah, satu hal yang paling disuka dari Indomie adalah selalu ada dimanapun. Jadi kita gak akan pernah kesulitan cari Indomie. Mau di kota besar, di pinggir jalan, di minimarket, bahkan di warung kecil deket kos pasti ada. Kadang kita merasa Indomie itu kayak teman yang selalu bisa ditemukan. Gak peduli kamu lagi di Jakarta, di Jogja, di Makassar, atau bahkan di kampung halaman, bungkus Indomie dengan warna khasnya selalu ada di rak. Dan itu hal yang comforting banget buat anak rantau, karena di tempat yang semuanya terasa asing, orang baru, lingkungan baru, makanan baru, Indomie jadi hal yang familiar, hal yang ngasih rasa rumah dimanapun kita berada.
udah nggak ngerantau lagi atau nggak ngekos lagi, nggak sendirian lagi. Tapi momen dimana kita ngekos atau lagi ngerantau gitu ya, sendirian di kamar sambil masak mie gitu tuh, tetap rasa nostalgianya tuh akan sama, teman-teman. Jadi Indomie bukan cuma sekedar mie instan, tapi juga rasa perjuangan dan juga rasa bahagia di masa-masa sederhana. Kepercayaan sangatlah berharga. Karenanya, kami berterima kasih kepadamu yang selalu percaya. Kamu memberi kami semangat untuk terus hadirkan yang terbaik, menggunakan bahan pilihan, dan diproduksi dengan mesin modern. Sehingga kualitas dan keamanan Indomie selalu terjaga. Agar aman dinikmati di Indonesia dan seluruh dunia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Dari desa sampai ke kota, Indomie seleraku. Indomie, Indomie seleraku. Indomie dari dan bagi Indonesia. Terima kasih Indonesia, 50 tahun kita bersama terus, hidupkan selera. Indomie seleraku. Rantau atau siapapun yang pernah ngerasain makan Indomie di tengah malam sambil ngerjain tugas, kamu pasti ngerti rasa yang aku maksud. Rasa tenang, rasa hangat, dan rasa gak sendiri. Jadi coba deh di lain waktu kamu makan Indomie, berhenti sebentar, nikmati aromanya, dan ingat semua cerita di baliknya. Kalau kamu punya kenangan lucu atau hangat tentang Indomie, tulis di kolom komentar. Aku pengen baca cerita kalian juga, karena di balik setiap bungkus Indomie pasti ada kenangan kecil yang berarti. Dan buat kalian yang lagi nonton ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share video ini ke temen kalian, biar kita sama-sama ngerayain hal-hal sederhana yang bikin hidup jadi hangat. Karena mungkin hal-hal kecil kayak semangkuk Indomie justru yang bikin kita kuat bertahan sejauh ini. Indomie seleraku.